Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bapak Ibu jamaah tarwih hamba Allah yang mulia, pertama mari kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah. Doa kita sudah Allah kabulkan, yaitu sebelum Ramadan kita berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah itu sudah terkabul. Kita sudah masuk puasa kedua atau akan masuk puasa kedua. Kita bersyukur malam ini malam ketiga, mungkin sebagian kita sudah malam keempat. Kenapa kita bersyukur? Karena kita lihat kiri kanan, muka belakang, sudah ada satu-satu orang yang tahun lalu ikut bersama kita juga tarawih, tapi sekarang enggak lagi. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah, ada yang sedang sakit. Dia ada dan dia ingin sebenarnya puasa, tapi dia sakit enggak bisa puasa. Ada yang dia enggak sakit, tapi dia menempuh perjalanan yang jauh, musafir, maka dia juga enggak puasa. Walaupun ada juga saudara-saudara kita yang dia enggak sakit, enggak musafir, enggak ngapa-ngapain, tapi dia enggak mau puasa. Yang enggak mau puasa itu juga ada yang kena malas, tapi hati kecilnya merasa berdosa karena dia tahu puasa itu wajib. Cuma malas, enggak siap, enggak ini, maka dia tidak puasa. Tapi hatinya berontak. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia berdosa. Walaupun mungkin ada juga yang tidak puasa dan dia dengan bangga melakukan itu karena dia mungkin mengatakan puasa enggak perlu, puasa enggak wajib. Nah, untuk orang-orang yang meninggalkan puasa seperti ini nanti akan kita coba renungi, kita bahas satu persatu. Tapi yang jelas kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah diberi oleh Allah karunia kembali dan lagi-lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa kita katakan kembali dan lagi-lagi? Karena ini bagi kita bukan puasa yang pertama. Sebagian kita udah yang kesekian kali. Sebagian kita bahkan sudah yang kesekian puluh kali. Allah kembali beri kita kesempatan. Karena itu kita bersyukur. Mari kita sempurnakan dengan berdoa, ya Allah beri kami kesempatan untuk beribadah dengan maksimal, berbuat baik, bersyukur, berzikir. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar bisa berzikir, bisa bersyukur, dan bisa beribadah dengan benar sampai tuntas. Jadi kita perlu minta bantuan Allah. Kadang-kadang iman kita naik turun, kadang kita mut-mutan, semangat kita enggak stabil, minta bantuan Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, teguhkan, istiqomahkan hati kami untuk mentaatimu.
Kemudian selawat dan salam Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita perbanyak, kita doakan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu kan artinya mendoakan. Kita mendoakan Allahumma ya Allah salli wa sallim wa barik. Begitu. Berilah salawatmu, berilah rahmatmu, berilah keselamatanmu, berilah berkahmu untuk Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya salawat. Dan begitu kita mendoakan beliau, apa kata beliau? Man shalla alayya wahidan sallallahu lahu bihi asyra. Siapa yang berselawat untukku satu kali, Allah berselawat untuk dia 10 kali. Sebenarnya Bapak Ibu Allah muliakan, bisa kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam relatif tidak lagi butuh selawat kita. Relatif. Kenapa kita berani mengatakan begitu? Karena setidak-tidaknya ada 2 hal atau 2 hal yang sudah dijamin oleh Allah. Ada garansi dari Allah untuk beliau, untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan garansi itu sudah beliau terima sebelum kita ada. Kita belum lahir, kita entah di mana-mana, beliau sudah dapat jaminan dari Allah setidaknya 2. Pertama, beliau dijamin adalah orang yang pertama yang diizinkan masuk syurga. Tidak diizinkan siapapun. Para nabi, para rasul, mujahid, orang soleh tidak diizinkan untuk masuk ke dalam syurga sebelum beliau memasukinya. Jadi beliau itu nabi terakhir, tapi untuk masuk surga beliaulah yang pertama. Jaminan yang kedua, beliau dijamin masuk surga tertinggi. Surga berderajat-derajat, derajat yang paling mulia dan yang paling tinggi, itulah yang akan beliau tempati. Masuk surga pertama, masuk surga yang utama. Dan itu sudah beliau peroleh sebelum kita ada. Itu yang saya maksud relatif. Beliau enggak butuh lagi selawat kita. Relatif enggak ngaruh, karena beliau sudah dapat jaminan. Tapi kalau kita berselawat, justru kita yang paling butuh. Karena sekali kita mendoakan beliau, 10 kali Allah beri untuk kita. Yang kedua, dengan selawat itu kita ingin terjaga hubungan batin kita dengan beliau. Rasa rindu, rasa cinta untuk berjumpa dengan beliau itu enggak boleh padam. Itu harus selalu bergelora, harus selalu bersemi cinta dan rindu pada beliau. Caranya ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita rindu dan kita cinta pada beliau sebagaimana beliau rindu dan cinta pada kita, berarti cintanya berbalas, bertepuk sebelah tangan. Apa kata beliau dalam sebuah hadisnya, dan sebuah hadis yang menggembirakan para sahabat? Al-mar'u ma'a man ahabba. Nanti seseorang Allah akan kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mencintai Rasulullah membuka peluang kita untuk bersamanya di surga. Mencintai orang soleh, mencintai mujahid, mencintai ulama, berarti kita membuka peluang untuk membersamai mereka nanti di akhirat. Jangan salah dalam mencintai. Kalau kita cintai musuh Allah, kita cintai pelaku maksiat, kita cintai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan ke neraka, khawatirnya nanti dia masuk neraka, kita menjadi temannya. Baik, semoga cinta kita pada beliau bersemi dengan memperbanyak selawat dan dengan mengamalkan sunnah dan ajaran beliau. Bagaimana jika ada seorang muslim tidak puasa? Kita baca dulu ya. Ayat tentang puasa ini sudah familiar, sebagian besar kita barangkali sudah hafal.
surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga dan mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Mari kita pahami ayat ini dengan metode dialog. Seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah. Seolah-olah Allah sedang berdialog dengan kita. Pertama Allah panggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ketika panggilan itu ada, orang beriman seolah-olah menjawab, ada apa ya Allah? Ada apa gerangan engkau memanggil kami? Kutiba alaikumus syiyam. Aku wajibkan pada kalian untuk berpuasa. Lalu kita bertanya lagi, apakah hanya kami yang kau wajibkan berpuasa ya Allah? Oh tidak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat sebelum kamu, orang-orang beriman sebelum kamu juga aku wajibkan berpuasa. Bukan cuma kalian. Terus kalau kami berpuasa, apa kira-kira akan kami peroleh ya Allah? Kalau kamu berpuasa dan benar puasa kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Berarti orang yang beriman jika berpuasa dan puasanya berhasil akan berubah menjadi orang yang bertakwa. Tidak setiap orang beriman adalah orang bertakwa, tapi setiap orang bertakwa pasti orang beriman. Kapan orang beriman menjadi orang bertakwa? Melewati satu proses namanya puasa. Jika berhasil, dia akan pindah dari kurva keimanan ke kurva ketakwaan. Setiap jenderal pasti prajurit, tapi tidak setiap prajurit itu jenderal. Kapan prajurit bisa jadi jenderal? Ada pelatihan, ada pendidikan, ada penugasan. Juara bulu tangkis pasti pemain bulu tangkis, tapi tidak setiap pemain bulu tangkis adalah juara bulu tangkis. Kapan pemain ini bisa jadi juara? Tanding dulu, menang babak pertama, babak kedua sampai babak final. Jika menang, dia akan jadi juara. Proses itulah yang dalam hal ini dinamakan puasa. Berarti kita butuh puasa. Ketika Allah wajibkan, Bapak Ibu Allah muliakan, mari kita yakini. Kenapa Allah wajibkan sesuatu? Karena kita butuh itu. Kalau tidak ada itu kita akan celaka. Makanya Allah wajibkan. Allah yang menciptakan kita tahu minimal sekali dalam setahun, selama 1 bulan tidak ada pilihan. Seorang hamba Allah mesti berpuasa. Kalau tidak dia akan celaka. Bukan cuma perkara neraka, perkara yang lain akan berpengaruh kepada mental, berpengaruh kepada fisik, berpengaruh kepada jiwa. Itu yang kita yakini. Kenapa Allah wajibkan puasa? Karena kita perlu puasa. Berarti kalau kita enggak puasa, ada bahaya yang mengancam. Makanya diwajibkan. Kenapa Allah larang? Pasti ada bahaya. Kenapa Allah suruh? Pasti ada kebaikannya. Untuk siapa? Untuk yang mematuhinya. Allah enggak butuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah tidak berkepentingan sedikit pun terhadap salat kita, terhadap puasa kita, terhadap ibadah kita. Allah enggak butuh. Kenapa Allah enggak butuh? Karena Allah Maha Kaya. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh kepada alam. Allah Maha Kaya dari makhluk. Berarti untuk siapa? Ya untuk kita. Kalau kita enggak laksanakan, ya kita yang rugi. Dilarang karena bahayanya akan menimpa kita. Kalau kita enggak laksanakan, kalau kita tinggalkan, kita akan yang beruntung. Itu keyakinan kita. Termasuk puasa. Kenapa puasa Allah wajibkan? Karena kita butuh puasa. Kalau kita enggak puasa, maka ada bahaya yang mengancam. Bukan cuma perkara di akhirat neraka, tapi di dunia pun orang tidak puasa pasti juga akan mengalami kerugian, disadari atau tidak. Nah, kalau begitu
berarti pahamlah kita kenapa seorang muslim dan mukmin jika sudah memenuhi syarat enggak ada pilihan, dia wajib berpuasa. Tapi agama kita membuka satu ruang. Wajib berpuasa itu namanya hukum azimah. Di hukum awal, hukum asal, setiap mukmin yang telah memenuhi syarat wajib berpuasa. Itu hukum asalnya. Tapi jika ada kendala, ada halangan, ada uzur, uzur dan halangan ini membuat kita bisa pindah dari hukum azimah ke hukum rukhsah. Ada keringanan. Ada saatnya seorang mukmin diizinkan oleh syariat, dibolehkan oleh agama untuk tidak berpuasa. Itulah yang dinamakan dengan keringanan. Apa itu keringanan? Secara garis besarnya dua. Pertama, menggantinya di luar bulan Ramadan. Yang kedua, menggantinya dengan membayar berupa fidyah, berupa makanan. Kita mulai satu-satu. Pertama, hukum tidak berpuasa. Jika tidak ada halangan, orang yang tidak berpuasa sengaja, bukan karena uzur, bukan karena alasan-alasan yang dibenarkan, maka dia meninggalkan puasa itu hukumnya dua. Pertama, jika dia tidak berpuasa karena meyakini puasa enggak perlu, puasa enggak wajib, dia tolak hukum puasa. Walaupun dia muslim, dia mukmin, tapi menolak hukum puasa, berarti dia kafir kepada perintah Allah. Kafir kepada surat Al-Baqarah 183. Walaupun cuma satu ayat yang dia tolak, dia sudah kafir. Orang yang enggak sholat juga begitu. Kalau dia enggak sholat karena meyakini sholat enggak wajib, sholat enggak perlu, maka dia kafir, menolak hukum Allah. Yang kedua adalah dia tahu itu wajib dan dia akui, dan dia percaya bahwa kalau enggak melaksanakan puasa dia berdosa besar. Karena ini perintah Allah pada orang beriman, dan dia mengaku beriman, dia mengaku muslim. Tapi dia tidak bisa meninggalkan hawa nafsu. Tak bisa tak makan, tak bisa tak minum. Bukan tak bisa tak mau. Tapi dia tahu dia sedang melanggar perintah Allah. Dia sadar dia sedang bermaksiat. Nah, yang tidak puasa tapi tetap meyakini puasa wajib, yang tidak puasa tapi merasa berdosa karena enggak puasa, itu dinamakan al-muslim al-asi. Seorang muslim yang bermaksiat. Nah, yang kedua ini obatnya adalah taubat, minta ampun pada Allah. Nah, lalu bagaimana jika dia muslim meninggalkan puasa karena ada alasan, ada uzur, ada sebab? Nah, itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat, puasa itu beberapa hari yang sudah ditentukan, 1 bulan. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit di bulan puasa, au ala safarin, atau dalam perjalanan sebagai musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari-hari di luar puasa. Seminggu nak puasa, seminggu gantinya. 2 hari batal puasa, 2 hari gantinya. Mengganti di hari-hari di luar Ramadan, itulah yang dinamakan dengan mengqadha. Apa penyebabnya? Sakit. Apalagi musafir. Jadi kalau kita musafir, kita ke Jakarta, ada uzur untuk tidak berpuasa, boleh, tapi enggak wajib. Pilihannya terpulang kepada kita. Kuat enggak kita tetap puasa walaupun musafir? Itu beda-beda orang. Ada orang kalau sudah musafir itu, apakah sekalipun naik pesawat dia enggak kuat, dia letih. Tapi status dia sebagai musafir sudah cukup membuat dia boleh tidak puasa, tapi ganti nanti di luar Ramadan. Tapi saya beberapa kali mendampingi jamaah umrah Ramadan,
Kita kan dari Indonesia ke Saudi kan jauh itu. Perjalanan saya sekitar 8 jam. Itu sah kita musafir. Dan boleh enggak puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita umrah Ramadan enggak puasa kita boleh, karena kita namanya musafir. Tapi saya tidak menemukan ada jemaah yang mau membatalkan puasanya. Kenapa dia enggak mau? Sayang Ustaz, jauh-jauh ke Makkah, ke Madinah, ke tanah suci di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan sama aja haji bersama Nabi. Ikut kesempatan jarang-jarang, tak mungkin setiap tahun, entah sekali semua hidup kita bisa kemari. Masa kita tidak puasa? Biarlah kami tidak puasa. Walaupun boleh berbuka, tapi kami memilih tetap puasanya boleh ya. Mengqadha itu tak wajib tu, boleh. Boleh kita batalkan, tapi mengqadha. Atau kita tetap puasa walaupun kita musafir. Nah, banyak kaum muslimin tetap memilih, Ustaz, kalau kami ke Jakarta naik pesawat, insya-Allah enggak ada masalah, kami tetap bisa puasa. Daripada nanti kami batalkan puasa kami, habis itu mengganti di hari lain, di hari halang, di luar puasa barek, awak puasa seorang nang kawan berbuka sadonya. Biarlah kami puasa walaupun musafir, boleh. Sakit juga begitu. Sakit itu di antara syarat atau sebab atau uzur yang karenanya orang boleh enggak puasa. Bukan nak puasa mak ambo sakit. Apa bukan nak puasa sakit. Sakit boleh. Walaupun sakit itu nanti tentu sakit yang akan terpengaruh oleh puasa. Kalau puasa tahu betul minum ubek 3 kali sehari. Dari saya tak sekali berhenti minum ubek ko, tambah barek sakit lama sembuhnya. Itu. Tapi kalau sudah flu-flu seketik atau berdarah tangan dia tantak dia paku sakit ya, tapi itu tidak termasuk. Walaupun mazhab Zahiri, kalau Zahiri itu mengatakan pokoknya oleh sakit judulnya boleh tidak puasa. Tapi pendapat yang kuat adalah sakit yang boleh kita batalkan adalah kalau sakit itu kita tetap puasa bertambah barek penyakit. Mungkin kalau kita minum ubat dan segala macam, maka boleh berbuka di bulan Ramadan, tapi ganti bila sudah sembuh. Di sakit satu, musafir satu, itu boleh, bukan wajib ya, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dari sinilah maka kita kadang bisa memaklumi kalau ada rumah makan di sepanjang jalan ke Jakarta tetap buka melayani musafir yang dalam perjalanan, secara agama itu hukumnya boleh. Yang tak boleh apa? Orang yang tinggal di dekat rumah makan tu, dia tak musafir dah. Cuma di situ tinggalnya. Asal tolong makan ada kan itu. Cuma menjaga-jaga saja. Jangan jaleh pada, jangan dibuka mana, jangan dipertonton ke mana minum air putih. Nyu musafir, apinya tonton ke minum air putih. Itu bisa mengganggu. Yang tidak berpuasa mesti menghormati yang berpuasa. Jangan dibalik. Yang berpuasa hormati yang tidak puasa. Yang salat tarawih hormati yang tidak tarawih. Baca menghormatinya, jangan pakai mik luar. Padahal Pak Imam muliakan kalau pendapat ambo, ada orang alun terketuk hatinya ke masjid. Entah bilanya kau bisa mendengar ceramah, puasa indak, sembahyang indak, hanya di rumah saja. Tapi mudah-mudahan teranga pengajian sampai ke rumah. 10 teranga singgah agak cia. Habis itu 10 lo sampai singgah agak cia. Mudah-mudahan dapat duanya ilmu, dapat duanya hidayah. Tapi kalau dalam situ kita pakai pendapat ambo, boleh setuju boleh tidak? Mungkin kita ukurnya takarannya sampai jam berapa boleh barakah ya, itu bisa diukur. Tapi kalau tidak boleh keluar, bila lo orang luar tu kamandangan pengajian, itu mengqadha namanya. Membayar fidyah. Fidyah itu apa? Allah muliakan artinya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau tadi itu kalau karena sakit atau karena musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan tapi ganti di luar Ramadan, itu namanya mengqadha.
Nah, kalau fidyah ini wa 'alal ladzina yutiqunahu. Memang tak talak puasa. Bulan puasa atau tak dalam puasanya tak talak puasa. Mungkin dia sakit kronis atau sudah tua sama sekali. Termasuk dalam kategori ini adalah sebagian ulama mengatakan wanita yang hamil dan menyusui. Wanita hamil boleh tidak puasa jika dia khawatir kalau berpuasanya tidak kuat, atau dia khawatir kalau dia puasa bayinya kekurangan asupan gizi, maka dia boleh enggak puasa. Nanti ketika menyusui seorang ibu boleh juga tidak berpuasa jika kalau dia berpuasa dia kekurangan air susu, kasihan bayinya kekurangan gizi dan segala macam, atau dia enggak kuat, dia kalau enggak makan latih aja, dia mesti menyusui bayinya, maka wanita menyusui juga boleh enggak puasa. Apa gantinya? Gantinya boleh membayar, boleh mengqadha jika dia punya kesempatan untuk mengqadhanya di luar Ramadan. Tetapi boleh juga membayar fidyah jika dia tidak punya kesempatan membayarnya di luar Ramadan. Ya, setahun mengandung 9 bulan, nah, boleh tidak puasa. Sudah mengandung melahirkan, berarti menyusukan, 2 tahun dianjurkan, berarti 2 tahun tidak puasa. Telah itulah 3 tu 9 bulan tambah 2 tahun, berarti 3 tahun. Kalau 3 tahun rentang waktu hamil dan menyusui, berarti 3 kali puasa. Abilo kali bayi 90 hari. Lah mulai pandai merangkak dan kita hamil cek lain. Amun itu sampai 7 kali, itu bila juga puasa. Sampai 7 kali susun paku. Kalau hamba nak buat 7, orang rumah hamba memang akhirnya membayar fidyah. Tapi kalau bisa mengqadha silakan. Ini kan wanita itu beda-beda kondisi fisiknya. Ada sebagian wanita tidak masalah, hamil pun dia tetap kuat berpuasa, menyusui pun air susunya tetap melimpah walaupun dia puasa, silakan. Tapi tidak semua wanita begitu. Nah, untuk wanita yang tidak kuat, yang memang tidak bisa, masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang tidak sanggup berpuasa, yang tidak kuat berpuasa, apakah tua renta atau penyakit kronis atau wanita hamil dan menyusui, bayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah memberi makan 1 orang miskin untuk setiap kali tidak berpuasa. Lalu ada pertanyaan, sekali makan atau sehari makan? Yang benar 1 kali makan. Ini kalau sehari makan itu beda-beda. Kalau di Indonesia kebiasaannya makan 3 kali sehari, tapi di daerah lain tidak mesti 3 kali sehari. Jadi yang benar memberi makan 1 orang miskin sekali makan. Baratus Ustaz, ya enggak salah. Kira-kira sebungkus nasi 20.000, berarti untuk 1 hari enggak berpuasa, beri makan orang miskin 20.000. Boleh dibalik nasi bungkus, boleh dibalik ke sembako, boleh daging putih. Cuma kalau daging putih pasan kayaknya, Pak, iko fidyah orang rumah hamba untuk beri makan, jangan beli rokok. Sampai ke Pak. Pokoknya putih fidyah, zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Aslinya itu untuk makan. Karena judulnya zakat fitrah itu dan fidyah itu it'amu miskin, memberi makan orang miskin. Itu aslinya. Cuma teknisnya saja, boleh dalam bentuk makan siap saji dimasak, atau sembako yang siap dimasak, atau peti untuk pembeli bahan-bahan yang dimasak. Kalau nak kita sampai ke mana itu, kadang-kadang orang menerima dia banyak, minum peti zakat fitrah lebih banyak, nyubalinya ke badi-badi. Tidak badi-badi untuk makan. Targetnya jangan sampai ada jua di hari raya keluarga yang tidak makan, yang kekurangan pangan, jangan. Mesti dibantu dengan zakat fitrah dan juga termasuk fidyah. Liamannya setidaknya di raya itu sanalah. Saya tidak jangan sampai ada yang menangis, jangan sampai ada yang bayi buati.
Itu intinya. Jadi mau kasih nasi bungkus 1 boleh, atau kasih uang 20.000 untuk beli nasi bungkus juga boleh, atau belikan sembako untuk dimasak juga boleh. Intinya untuk memberi makan orang miskin. Untuk 1 hari tidak puasa, beri satu orang miskin 1 kali makan. Jadi Ustaz, sebulan lamunnya orang rumahmu tidak puasa Ustaz, ya kali-kala 30 kali 20 kamu gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan termasuk orang-orang yang pekerja keras. Pekerja keras memang itu pencariannya. Pencarian itu bermodalkan tenaga. Mungkin memecah batu. Mau macah batu tu habis tenaganya, habis energinya. Cuma kalau nyo puasa nak tolaknya lah. Kalau nyo puasa dan tak pergi kerja, anak-anaknya tak makan. Memang tergantung, ada orang-orang yang memang tergantung keluarganya itu kepada pencarian harian dari ayahnya. Kita kan kadang-kadang acok menilai tak puasa. Selama puasa tak pernah puasa. Lihat dulu, barangkali dia ingin puasa tapi enggak bisa. Kalau cuma macam batu, mengeluang kasih, mungkin tak bisa puasa. Kalau dia puasa tak makan tak bininya. Kecuali kalau kita agih solusi. Apa berapa ada PPT sehari macam batu ko? Ya saya nak 1.000 Ustaz. Kalau 1.000 ku bisa untuk membeli hidangan sahur jo babuko keluarga ambo. Tapi kalau ambo ndak kerja, ndak ambo saja yang ndak puasa, keluarga ambo ndak bisa. Ketimbang kita mengecam dan mengkritik, kasih solusi. Amalikolah. Apa puasa bulan puasa kini 100.000 sehari ambo hidupkan. Sebulan 3 juta. Aku 3 juta untuk biaya pak sebulan sah keluarga, tapi apa ndak boleh bekerja yang membuat apa ndak puasa. Itu boleh tu. Kalau ada solusi. Tapi kalau enggak ada solusi, pahami. Mungkin dia tidak puasa karena memang enggak mampu. Dan tidak mampu tu kan tak bisa ukur juga kemampuan awak. Masa itu sudah mampu Ustaz? Beda-beda. Masing-masing orang kekuatan fisiknya beda-beda. Terus disitulah nanti fungsi niat, dan disitulah Allah yang berperan menilainya, bukan kita. Nyecak sakit Ustaz. Nyecak enggak. Pura-pura itu urusan hati. Allah yang nilai. Kita hanya menghukum secara zahir. Intinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, puasa ini untuk kita, bukan untuk Allah. Kita cari-cari alasan untuk tak puasa, bisa. Kita sembunyi-sembunyi untuk makan, bisa. Puasa ini memang terpulang kepada hati. Maka puasa itu dikaitkan dengan iman. Karena ada orang tidak puasa, tapi penampilannya bisa kayak orang puasa. Makan di rumah kenyang-kenyang, makan di kamar seorang saja, jangankan orang lain, anak bini tidak tahu, bisa. Kan nyulapnya bibirnya kariang. Tenjen cacat ambil bibir abah lah, tekanan puasa. Bapak yang mau puasa, bisa. Kalau hati, Allah yang nilai. Maka puasa ini memang ada kaitannya dengan keimanan. Karena itu Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang secara sadar mau berpuasa. Kalau iman enggak ada, dia bisa pura-pura sakit, pura-pura ini, dan bermacam cara. Tapi orang beriman, sekalipun dia sendiri, bahkan sangat banyak orang tua boleh enggak puasa, anak cucunya mendesak dia untuk enggak puasa, tapi dia enggak mau. Allah tu amak Allah tu boleh enggak puasa di agama, biar kami bayarkan fidyah amak, yang penting amak jangan puasa. Oh enggak, dia enggak kabur lah. Sebab rugi kalau enggak puasa. Ada orang tua boleh enggak puasa, tapi dia tidak mau membatalkan puasanya. Sementara ada anak muda badan gapuk, gadang selesai, bau tot, batato, gadang badannya pada atlet MMA, siang-siang nyelau buku. Kenapa? Terpulang kepada keimanan, bukan kepada kekuatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana dulu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Beberapa hari yang sudah ditetapkan, maka siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, ganti puasa ia batalkan di hari-hari yang lain. Kalau tidak mampu, hendaklah ia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Siapa yang mau mengerjakan hal-hal yang sunat, itu lebih baik baginya, dan berpuasa baik untuk kalian seandainya kalian tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.